Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, keluarga Kerajaan Sorga. Saya Pendeta Maranatha Girsang dari GKRD Chemistry, kembali mengunjungi Bapak Ibu semua untuk bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Masih dalam renungan firman dari kitab Bilangan, dan pagi ini adalah dari Bilangan pasal 16 dengan tema hukuman Tuhan terhadap para pemberontak. Hukuman Tuhan terhadap para pemberontak. Bilangan pasal 16 ayat 1-3 berbunyi demikian. Korah bin Yesar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapa kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan?" Jika dalam pasal 12, Tuhan menyingkapkan tentang pemberontakan Miriam dan Harun terhadap Musa, maka dalam pasal 16 ini, pada pemberontakan yang dilakukan oleh satu tokoh suku Lewi bernama Korah bin Yisar bin Kehat. Ingat, suku Lewi ini adalah kelompok suku yang fokus melayani di kemah Tuhan, kemah suci. Dia didukung dengan 3 tokoh yang lain, yaitu Datan, Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet. Ketiganya ini dari suku Ruben, suku tertua daripada ke-12 suku bangsa Israel. Selain itu, Korah ini masih didukung juga 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh sebuah rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Jadi ini adalah sebuah pemberontakan yang lebih besar daripada pemberontakan Miriam dan Harun. Kalau pemberontakan Miriam dan Harun kita bisa sebut sebagai pemberontakan di antara para pemimpin saja, tapi kalau ini pemberontakan massal yang dilakukan untuk Musa. Mereka berkata seperti ini, "Sekarang cukuplah, segenap umat itu adalah orang-orang kudus. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapa kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan?" Statement ini mau mengatakan begini, Musa, sekarang cukup kepemimpinanmu. Ini adalah umat Tuhan, umat yang kudus. Dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Jadi untuk apa kamu menganggap dirimu sebagai pemimpin? Jadi mereka menolak kepemimpinan Musa dengan bahasa rohani, bahwa ini adalah umat Tuhan yang dipimpin oleh Tuhan sendiri. Kami tidak perlu engkau, kami mau dipimpin langsung oleh Tuhan. Sebuah pemberontakan yang dahsyat kepada kepemimpinan Musa. Nah, apa respon Musa terhadap pemberontakan itu? Kita baca dalam ayat 4, berbunyi seperti ini. Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah dia. Lalu dalam ayat 15, sangat marahlah Musa dan dia berkata kepada Tuhan, "Janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah kuambil 1 ekor keledai pun dari mereka. Dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seorang pun dari mereka." Jadi Musa berkata, "Tuhan, lihatlah. Saya kecewa Tuhan. Saya ditolak oleh mereka. Mengapa beban ini begitu berat kau berikan kepadaku? Saya bukan orang yang telah menerima suap dari mereka. Saya tidak menerima gaji dari mereka. Saya mencukupkan kebutuhan saya daripada jerih lelah saya. Tapi sekarang saya ditolak." Lalu Tuhan memberi respon dalam ayat 20-21 yang bunyinya seperti ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, "Pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata." Tuhan marah, tetapi Musa dan Harun berkata dalam ayat 22, "Ya Allah, Allah dari roh segala makhluk,
Satu orang saja berdosa, masakan kau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Musa tidak rela bangsa itu semuanya dihukum. Dia berkata, biarlah orang yang bersalah yang dihukum. Dan Tuhan mengabulkannya. Dan meminta supaya Musa berkata kepada umat Israel, supaya siapa yang mengikuti Korah dan teman-temannya, kelompoknya, tetap tinggal di perkemahan Korah. Tapi yang tidak mengikuti Korah, memisahkan diri dan mengikut Musa. Lalu terjadilah hal seperti itu. Maka orang-orang yang tidak mendukung Korah pergi ke tempat atau ke dukungan kepada Musa. Sedangkan yang pendukung Korah ada di tempatnya. Lalu terjadilah hukuman yang Tuhan lakukan, yang sangat dahsyat sekali. Suatu hukuman yang sangat mengerikan, yaitu di mana dikatakan dalam ayat 31. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya, dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka, turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka, sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlari mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita lagi. Lalu keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke 250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Korah dan ketiga orang Ruben itu, dan keluarganya dan rumahnya, ditelan hidup-hidup oleh bumi. Sedangkan 250 pemimpin yang ternama itu dihanguskan oleh api yang datang dari Tuhan. Ini adalah sebuah hukuman yang luar biasa. Dan hukuman ini adalah sebuah hukuman yang dinubuatkan oleh Musa dengan berkata, kamu akan melihat sebuah hukuman yang belum pernah terjadi. Untuk menegaskan bahwa mereka dengan saya berbeda. Jadi Tuhan membela Musa dengan cara penghukuman yang begitu mengerikan, dengan maksud supaya bangsa Israel menyadari bahwa Musa adalah sungguh-sungguh hambanya, yang dia pilih, dia angkat, dia suruh untuk memimpin umatnya, melindungi umatnya, menjaga umatnya, sampai memasuki tanah perjanjian. Apa pelajarannya bagi kita? Kembali pelajarannya adalah mengingatkan kita, sebaik apapun pelayanan saudara di gereja, jangan pernah memberontak kepada gembala jemaatmu. Jangan pernah bermaksud mengkudeta kepala gembala jemaat. Kalau saudara merasa tidak bisa kerjasama lagi dengan dia, pilihlah pelayanan di tempat yang lain. Jangan memprovokasi jemaat, jangan memprovokasi orang lain untuk tidak mentaati, tidak mendukung pemimpin di mana engkau berada. Ini juga prinsip di dalam sebuah kepemimpinan di perusahaan. Kalau saudara adalah seorang bawahan, mungkin saudara merasa telah berjasa untuk pekerjaan itu. Di perusahaan itu saudara sudah berjasa, saudara terkenal, saudara dihormati orang. Jangan sekali-kali memprovokasi diri untuk menjadi pemberontak kepada pimpinan. Tunggu waktunya. Kalau engkau memang ditetapkan Tuhan untuk menjadi pemimpin, akan ada waktu Tuhan meninggikan engkau. Jangan mengambil alih kepemimpinan yang Tuhan percayakan kepada orang lain. Walaupun pemimpin saudara tidak sebaik Anda, karena akan ada konsekuensi berat yang saudara akan alami. Untuk menjadi pemimpin yang baik, diawali dengan bawahan yang baik. Pemimpin yang taat, diawali dari seorang bawahan yang taat. Pemimpin yang jujur, diawali dari bawahan yang jujur. Maksudnya,
Saudara akan menjadi pemimpin yang baik ketika saudara menjadi bawahan yang baik. Saudara akan menjadi seorang pemimpin yang taat karena saudara telah berkarir sebagai bawahan yang baik. Saudara menjadi pemimpin yang jujur karena saudara adalah orang yang telah memulai karir saudara dalam kejujuran sebagai bawahan. Jauhkan diri dari roh Korah. Jauhkan diri dari pemberontakan, karena itu kekejian di mata Tuhan. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Tuhan, jauhkanlah kami daripada hati memberontak kepada pimpinan kami, baik itu di tempat pekerjaan, di tengah masyarakat, sebagai warga negara, terlebih di dalam pelayanan di rumah Tuhan, di gereja Tuhan di mana kami berjemaat. Jauhkan kami daripada roh Korah dan teman-temannya, dan berilah kami hati yang taat, yang dengar-dengaran, dan yang rela mendukung dengan rendah hati dan ketulusan pemimpin yang Engkau tetapkan menjadi pemimpin kami. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.